Sekali lagi semua katakan haleluya. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali lagi ke rumah Tuhan untuk setiap hari Minggu jam 5 sore. Hari ini spesial karena sudah lama saya tidak melihat adik-adik saya di yayasan. Saya pikir mereka udah lupa sama saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya kembali lagi ke sini. Si Weni mana? Nggak ada. Oh, di jalan. Tapi Riri ada kan? Oh, ada. Oke, puji Tuhan. Tema kita untuk bulan Mei ini adalah bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Di minggu pertama kita sudah membahas bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang pertama adalah untuk mengalahkan kedagingan kita. Amin. Nah, untuk yang kedua, di minggu kedua ini, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena memang untuk yang kedua ini adalah karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Amin. Semua katakan roh kebenaran. Sekali lagi katakan roh kebenaran. Amin. Kita buka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sudah dapat? Masih ditunggu bagi yang belum dapat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu 2:3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mari kita tutup mata. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang selalu ajaib. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat marifat, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semua dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Pada saat mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Tema kita ini di bulan Mei ini adalah tentang bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu juga sama teman-teman sekalian tahu bahwa kemarin kita habis bukan merayakan, ya bisa bilang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Dia disiksa, setelah Dia disiksa Dia mati, setelah Dia mati Dia bangkit, setelah Dia bangkit Dia naik ke surga. Pada saat Dia naik ke surga, para murid-murid dari Tuhan Yesus begitu kecewa, begitu ketakutan, begitu khawatir. Karena kenapa? Sudah tidak ada guru mereka, guru yang selama ini mereka terus merasakan sebagai idol mereka, sebagai favorit mereka. Tapi pada saat Tuhan Yesus naik, mereka merasa ketakutan. Memang pada saat kita ditinggalkan, kenyataannya ditinggalkan itu tidak enak. Benar ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman sekalian. Misalkan contoh Pak Pahan tiba-tiba lagi sayang-sayangnya ditinggalkan. Begitu perih rasanya. Sudah banyak pengorbanan yang dia lewati bersama sang kekasih. Tiba-tiba tanpa jejak, tanpa kode atau apa, tiba-tiba ditinggalkan. Langsung dia kunci kamar, mama bilang, Pak Pahan, ayo makan. Enggak, aku enggak lapar. Ayo, kamu udah 2 hari enggak makan, enggak apa-apa.
Aku lebih baik mati, mah. Rasaku udah hilang sekarang. Memang namanya ditinggalkan itu tidak enak, sangat tidak enak. Saya waktu itu pernah mengalami bagaimana ditinggalkan sama mami saya pada saat saya umur umur berapa ya? 3 SMP. 3 SMP itu umur berapa ya? 15 tahun. Umur 15 tahun saya ditinggalkan oleh mami saya. Begitu berat. Kenapa? Karena saya dekat sama mami saya. Sama papi saya kurang dekat karena papi saya adalah pelaut. Jadi hari-hari saya bersama mami saya. Setiap hari apapun yang saya mau pasti mami saya berikan. Semua mainan saya punya. Di satu komplek ada mainan apapun yang terbaru saya yang punya duluan. Dulu zaman-zaman saya masih PS1. Semua pada main ke rumah saya. Semua pada suka sama saya karena apapun yang ada saya punya. Begitu kedekatan saya sama mami saya, sampai akhirnya saya ditinggalkan kelas 3 SMP sama mami saya. Rasanya tidak enak, karena mami saya ada sakit, akhirnya meninggal dunia. Begitu tidak mengenakan, begitu juga dengan murid-murid. Pada saat setiap hari sampai umur 30 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia ditinggalkan sama Tuhan. Begitu tidak enaknya rasanya, begitu kehilangan. Bukan hanya sebagai guru dia kehilangan, tapi sebagai Tuhan dia kehilangan. Apakah sekarang Bapak Ibu merasa kehilangan? Hari-hari ini kita merasa kehilangan sukacita. Iblis mengambil sukacita kita. Kita merasakan tidak damai sejahtera. Kita ada rasa yang kosong di sini. Dengar baik, pada saat Tuhan Yesus naik ke atas surga, ada satu hal yang sangat-sangat kuat, yaitu dia meninggalkan Roh Kudus di hidup kita. Amin. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak meninggalkan seperti yang tadi saya contohkan, tiba-tiba meninggalkan tanpa jejak. Dia tidak meninggalkan tanpa jejak. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia naik ke atas surga, kenapa dia naik ke atas surga? Karena dia absolut, dia Tuhan yang absolut. Karena dia adalah kemuliaan yang benar-benar berkuasa. Dia menunjukkan bahwa dia itu memang Tuhan. Proses hidupnya dari dia menderita sebagai manusia di bumi ini selama 30 tahun. Dia mengalami semuanya. Dia rasakan apa yang kamu rasakan. Dia rasakan apa yang saya rasakan. Apakah Tuhan Yesus pernah sakit hati? Pernah. Apakah Tuhan Yesus pernah difitnah? Pernah. Apakah Tuhan Yesus pernah diomongin orang? Pernah. Apakah Tuhan Yesus pernah direndahkan? Pernah. Diludahkan? Pernah. Sampai dia pikul itu salib. Dia merasakan apa yang pernah dirasakan oleh manusia. Tapi dengar baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang absolut. Dia naik ke surga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar maha kuasa. Amin. Sangat maha kuasa Tuhan Yesus itu. Tapi dia tanggung jawab, dia turunkan Roh Kudus di hidup kita. Dia tinggalkan Roh Kudus untuk kita hidup sekarang sebagai penolong kita. Amin. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus tanggung jawab pada saat dia naik? Di ayat 18 itu terbukti Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Dia menjelaskan adalah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai. Segitunya Tuhan sayang sama kalian. Segitunya Tuhan sayang sama saya. Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia terus setia kepada kita. Sampai di ayat 16 dia bilang, dia jelaskan lagi. Dengar baik ya murid-muridku, dengar baik ya Ezra, dengar baik ya Pakpahan, Thomas, dengar baik ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya hidupmu. Roh Kudus itu, selamat datang. Ayo cepat duduk. Di depan. Ayo di sini di depan. Ayo di depan. Enggak. Kak Raymond di depan. Udah terlambat, harus di depan.
Tuhan Yesus itu penolong. Tapi kalau setiap kali ibadah telat terus, kayaknya Tuhan gak mungkin tolong. Percaya sama saya. Ya, ayo kita terus. Kalau kalian setiap pagi bisa bangun jam 5 untuk sekolah jam 7, kenapa buat Tuhan tidak bisa? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada saat kalian lagi dalam kondisi yang sangat susah, kalian lari ke siapa? Guru atau ke Tuhan? Pada saat semua udah mentok, orang tua tidak bisa menyelamatkan kalian, sahabat tidak bisa menyelamatkan kalian, teman-teman sudah tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian lari ke siapa? Hanya Tuhan Yesus jalan keluar, amin. Jadi berikanlah waktu kalian untuk fokus selama 30 menit ke depan, untuk bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Ini Roh Kudus hadir di tempat ini, semua katakan amin. Bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Kata menyertai kita adalah pada saat kita dalam situasi tidak mengenakan, pada saat situasi kita tidak baik, bukan berarti langsung diberikan mukjizat untuk jadi baik. Pada saat saya tiba-tiba di rekening ATM saya tinggal 100.000, bukan berarti pada saat saya berdoa, Tuhan berikanlah tambah lagi satu nolnya menjadi 10 juta, tiba-tiba Tuhan kasih 10 juta. No, kata menyertai adalah Tuhan mendampingi kita pada saat kita di dalam ujian dan cobaan. Itu namanya kata menyertai. Pada saat waktu anak saya lahir, pada saat waktu itu anak saya tidak bisa berdetak jantungnya, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong, biarlah anak ini bisa bertumbuh menjadi anak yang normal, biarlah jantungnya bisa bergerak. Tuhan gak langsung kasih jantung bergerak dan langsung anaknya normal. No, saya ada proses 3 bulan. Waktu proses 3 bulan itu, Tuhan menyertai saya dengan cara apa? Setiap hari saya diberikan hikmat sama Tuhan. Diberikan hikmat sama Tuhan. Saya dibilang, Ezra, kamu WA ini. Siap. Ezra, kamu WA ini. Tuhan, tolong saya harus lakukan apa? Ezra, kamu WA ini. Ezra, kamu harus berhubungan sama ini. Terus tiba-tiba ada orang yang tanya, Pak Ezra, saya dengar anaknya sakit. Ezra, kamu fokus ke chat ini. Saya fokus, cek. Mulai dapat berkat untuk bantu Edria. Saya harus fokus sama ini. Saya harus fokus ini. Selama 3 bulan saya di lobi rumah sakit Medistra, saya bergumul setiap hari harus bayar 5 juta, 17 juta, 21 juta, 3 juta dan lain-lain. Sampai habis begitu besar. Tapi Tuhan bilang, Ezra, saya bukan mau anak itu langsung sembuh. No, saya menyertaimu. Pada saat saya menyertaimu, saya akan mendampingimu. Saya akan mendampingimu sampai selesai. Mungkin kita di ibadah ini, di gereja ini, kita sering sekali dengar kata firman Tuhan. Tuhan itu penuh mukjizat. Kita sering mendengarkan kata-kata dari pengkhotbah bahwa kuasa Tuhan begitu besar. Kita sering dengar khotbah dengan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, tapi kehidupan kenyataannya berbanding terbalik. Kenyataannya malah saya pada saat saya kerja, saya tidak pernah dapat klien, saya hidup susah, saya hidupnya begitu berat. Mana katanya saya sudah ngatur sound system, saya sudah main bass, saya sudah melakukan semua aktivitas yang diberikan oleh gembala saya. Tapi kenapa saya masih seperti ini terus? Kenapa? Dengar baik, Roh Kudus lagi bekerja sekarang di dalam hidupmu. Roh Kudus lagi mulai bekerja di dalam hidupmu. Dengar baik, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Roh Kudus bukan jaminan masalah hidupmu akan selesai, tapi Roh Kudus adalah jaminan pada saat engkau ada masalah. Di situ Dia terus menyertai engkau sampai selesai. Semua katakan amin. Saya semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi Dia seperti angin. Dia bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Dia terus menyertai kita. Tenang, Tuhan menyertai kita terus menerus. Kita hanya perlu tekun saja. Tekun saja. Tuhan sudah 1 tahun? Belum.
Roh Kudus lagi bekerja. Tuhan, saya sudah 2 tahun menderita. Belum. Tuhan lagi terus bekerja di hidupmu. Bejanamu lagi dihancurkan. Karena bejanamu yang dulu adalah bejana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bejanamu lagi dihancurkan sama Tuhan. Sampai titik di mana engkau tidak bisa berkata apapun. Engkau tidak bisa melakukan apapun. Di satu titik engkau diberikan Tuhan menjadi 0. Disitulah engkau mulai dipenuhkan oleh Roh Kudus. Teman-teman, dunia sekarang 2024 begitu berat. Seorang anak umur 6 tahun, dia memperkosa anak umur 4 tahun. Pada saat dia perkosa, dia bukan perkosa cowok sama cewek, tapi cowok sama cowok. Dia sodomi anak itu. Setelah dia sodomi, dia bunuh anak itu. Begitu luar biasanya hidup saat-saat ini, Bapak Ibu. Stop untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Stop untuk melakukan hal yang tidak penting. Bukan saya anti dengan media sosial. Bukan saya anti dengan game. Bukan saya anti dengan TV. Tapi biarlah sekarang kalian peka. Geopolitik dunia. Sekarang banyak perang di dunia. Pada saat kondisi sekarang lagi tidak baik, kita harus mulai concern kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah Roh Kudus itu adalah pribadi yang ilahi. Maksudnya adalah Roh Kudus itu pribadi yang ilahi itu adalah gini. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, Bapak Ibu, yang diberikan ke orang terus tiba-tiba kita ada energi masuk ke kita. Bukan. Roh Kudus itu bukan energi yang cuman kekuatan, bukan. Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi maksudnya gini, Roh Kudus itu pribadi maksudnya gini. Pada saat Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu adalah pribadi yang ilahi, maksudnya adalah pada saat Tuhan atau Roh Kudus ingin masuk ke dalam hidup kita, di hati kita ini sering berontak antara jahat sama baik. Pada saat Roh Kudus mau masuk ke hidup kita, pada saat Roh Kudus mulai masuk, dia tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada kehidupan kepahitan di sini. Di sini masih ada benci. Di sini masih ada hati yang kotor. Pada saat terjadi seperti itu, Roh Kudus nggak bisa masuk di dalam hidup kita. Dengar baik, Roh Kudus itu bukan tenaga dalam. Roh Kudus itu pribadi yang ilahi, dipengaruhi oleh hidup kita. Pada saat Lionel punya pacar, terus dulunya Lionel gak pernah baca Alkitab, boro-boro ke gereja, tiba-tiba disuruh untuk baca Alkitab, suruh ke gereja, mulai ada perubahan dalam hidup Lionel. Itu pribadi yang dibilang pribadi yang fisik, secara fisik. Ada perubahan dalam hidup dia. Pada saat putus, kembali ke tempat biasa, gak pernah gereja lagi, main game lagi dan lain-lain. Roh Kudus itu pribadi yang ilahi. Dia itu ada di hidup kita. Dia tidak bisa masuk ke dalam hidup kita kalau kita terus bertentangan. Dan hidup kita ini perjuangan, pasti ada bertentangannya. Pada saat nanti Raymond, kamu harus ke gereja, ke Hagai untuk singer jam 5 sore. Akan ada pribadi yang akan masuk ke dalam hidup kita. Pribadi yang masuk ke dalam hidup kita itu berbeda sama iblis. Iblis akan bilang, Raymond, kamu gak layak. Kamu gak layak. Kamu hina, kamu berdosa. Pada saat Roh Kudus bilang, jangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Terus berantem di dalam hidup kita. Di tengah-tengah hidup kita terus berantem. Kita sering ingin melakukan sesuatu yang positif. Tapi pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang positif, ada iblis yang terus masuk. Dan dengar baik, pada saat iblis masuk, Roh Kudus tidak bisa masuk di hidup kita. Karena Roh Kudus ada pribadi yang ilahi. Engkau harus mulai putuskan sekarang. Engkau memilih iblis masuk atau Roh Kudus masuk. Tidak bisa di dalam hidupmu ada Roh Kudus, ada iblis. No, tidak bisa. Engkau kalau suam kuku, engkau akan dibuang.
Zaman sekarang kita harus radikal. Engkau mau pilih mana? Engkau mau memilih untuk pikul salib. Biarpun keadaan semakin susah, engkau terus pikul itu salib. Keadaan makin berat, engkau terus pikul salib itu. Karena engkau tahu bahwa pada saat kita tekun bersama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memberikan kamu mukjizat. Amin. Ada Roh Kudus yang akan memberikan engkau mukjizat. Yang ketiga adalah bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus adalah penolong. Katakan penolong. Semua katakan penolong. Saudara masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang membela kita. Roh Kudus adalah penolong yang membela kita. Dia yang membela kita. Kata penolong artinya di dalam bahasa Batak itu parakletos. Parakletos itu artinya adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Parakletos itu biasanya kalau saya ibaratkan, orang yang mendampingi itu adalah mungkin sekarang profesinya adalah advokat atau lawyer. Ya, waktu saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa punya pengalaman di bidang hukum, di kantor hukum, saya sering mendampingi orang. Dan orang-orang yang saya dampingi selalu ketakutan. Selalu ketakutan gini, pada saat dia diputus di pengadilan negeri, Pak, saya udah diputus di pengadilan negeri 10 tahun. Oke, saya ketemu sama dia, Pak, tolong Pak, pada saat kita banding di pengadilan tinggi, saya harus diturunkan, Pak, diturunkan masa tahanan saya. Itu tampangnya begitu ketakutan, begitu takut dia, begitu sangat takut. Dia bilang, Pak, bisa nggak, Pak? Saya bilang, saya coba lihat apa masalahnya, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan sebagainya. Saya coba mendampingi dia. Setiap hari saya coba dampingi dia. Saya berikan kekuatan ke dia. Saya tolong dia. Saya buat pendampingan ke dia. Saya coba, terus kita mulai sidang. Dan akhirnya dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Terus kita bilang, ayo kita banding lagi ke kasasi. Siapa tahu bisa jadi 2 tahun atau tahanan kota. Terus kita melakukan pendampingan dalam hidup dia, dan akhirnya dia diputus 1,5 tahun dari 10 tahun. Begitu senangnya dia pada saat ada pendampingan, pada saat ada yang dampingi dia selama hidup dia di dalam penjara, ada yang dampingi dia. Pada saat saya jenguk dia bilang, Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Jadi gimana, saya bisa kan Pak? Saya bisa diturunkan kan masa tahanan saya Pak? Pak, gimana Pak? Ya, saya coba ya, Pak, tolong Pak. Begitu dia memohonnya, tapi dia begitu tenang pada saat setiap saya datang menjenguk dia. Begitu dia senang pada saat saya mendampingi dia, menjenguk dia di dalam penjara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pada saat situasi tidak memungkinkan, dengar baik satu hal, Roh Kudus akan mendampingi kita sampai selesai. Amin. Roh Kudus adalah penolong, dia adalah pembela kita. Dia pembela yang benar-benar membela kita sampai dalam masa kesukaran. Saya keingat dalam, mungkin gini ya Bapak Ibu, kenapa kita setelah Tuhan Yesus naik, saya berpikir kenapa Tuhan Yesus pada saat dia sudah bangkit, dia tidak stay aja di bumi. Kenapa dia harus naik? Kan lebih enak hidup kita. Tapi enggak. Tuhan Yesus adalah mulia. Dia gak sederajat dengan kita. Pada saat dia naik, tahu-taunya ada satu unsur yang harus kita penuhi, yaitu kalian harus merasakan Roh Kudus hadir di hidup kalian. Gak bisa. Kalian harus mulai merasakan. Biarlah Roh Kudus hadir di hidup kalian. Katakan amin. Kalian mulai cari Roh Kudus itu hidup di hidup kalian. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Bagaimana Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus di hidup kita. Saya bilang terima kasih Tuhan. Karena Roh Kudus itu sebagai guidance kita.
pada saat ada situasi yang menekan kita, pada saat ada situasi yang sangat berat, pada saat dunia terus menekan kita, amin, pada saat banyak musuh, pada saat ada situasi yang begitu berat, pada saat ada iblis yang menggoda kita, iblis bilang, ayo, udah kesini, ini lebih enak, kamu jangan datang ke gereja, apalagi jadi singers, no, ayo, kembali kepadaku, kita happy-happy saja. Ayo kembali kepadaku, kembali kepadaku. Banyak yang menggoda kalian, tapi dengar baik, iblis selalu tekun juga untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi disitulah peran Roh Kudus. Dia menjadi pembela kita. Dia mulai membela kita. Amin. Dia mulai membela kita. Pada saat situasi mulai kita drop, kita mulai berpikir pada saat malam-malam sebagai kepala rumah tangga, kita berpikir, Tuhan, ini masih awal bulan, saya sudah bayar A, sudah bayar B, tapi uang sudah habis Tuhan, ini masih awal bulan. Iblis mulai bilang, sudah, makanya ngapain ikut Tuhan Yesus? Ngapain ikut Tuhan Yesus? Kalian udah melayani bangun pagi ibadah 1 jam 7, nanti lanjut lagi ibadah kedua jam 9, terus nanti ada lagi lanjut lagi, kadang-kadang saudara bilang, ayo bantuin ibadah lagi jam 5 sore. Begitu banyak ibadah sampai hampir terlambat. Tapi dengar baik, Roh Kudus bilang, kasih yang terbaik buat Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Engkau akan diberikan Tuhan berkat. Engkau akan diberikan Tuhan berkat. Tapi iblis bilang, aduh ngapain lo capek-capek. Gak ada persembahan kasihnya. Keluar ongkos pula. Apalagi gak dapat apa-apa. Keluar makan lagi. Ayo udah, lebih baik kalian happy aja setiap hari Minggu. Tapi Roh Kudus bilang, saya cuma minta waktu 1 hari di pelataranmu. Saya cuma minta 1 hari Minggu untuk kamu menyenangkan hati saya. Engkau dari hari Senin sampai Sabtu engkau bekerja, engkau terus minta kepada saya supaya diberikan promosi dalam hidupmu. Engkau terus minta kepada saya supaya saya menaikkan jabatan. Engkau terus minta kepada saya supaya dapat gaji yang tinggi. Engkau minta kepada saya supaya saya menjadi pekerja yang tetap, karyawan tetap. Engkau minta kepada saya supaya mendapat jodoh yang terbaik. Engkau minta kepada saya supaya bisa cepat nikah. Engkau minta kepada saya supaya dapat nilai yang baik dalam sekolah, dapat ranking 1. Pada saat Tuhan sudah mulai memberikan itu kepadamu, pada saat nilaimu baik, pada saat jabatanmu mulai dipromosikan lebih baik lagi, pada saat gajimu mulai naik lagi, pada saat hidupmu mulai baik lagi, tapi engkau mulai melupakan Tuhan. Tuhan cuma bilang satu, pada saat engkau melupai saya, dengar baik, Tuhan tetap setia kepada saya. Pada saat engkau masih dalam situasi seperti ini, engkau tidak ada pekerjaan, engkau masa depannya suram, orang tuamu konflik terus, dengar baik, Tuhan tetap setia sampai pada kesudahan. Amin. Tuhan setia. Kita buka dalam Roma 8 ayat 15. Bapak Ibu merasakan Roh Kudus hadir di sini? Amin. Terima kasih Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba. Dengar baik, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kalau sampai saat ini engkau terus mengeluh bilang, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah bekerja, tapi hidup saya kok masih begini-begini saja. Dengar baik, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dengar baik, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Itu roh perbudakan dalam nama Yesus hari ini akan lepas daripadamu, asalkan engkau membuka hatimu untuk biarkan Roh Kudus mulai masuk di hidupmu.
Koreksi dirimu, koreksi diri saya sendiri. Kenapa sampai sekarang saya tidak mengalami berkat yang luar biasa? Karena kita selalu membandingkan kita dengan orang lain. Kita sering membandingkan kenapa dia begitu hebatnya. Saya cuma menjadi soundman di gereja kecil, di Bekasi lagi. Kenapa teman saya bisa jadi soundman di gereja besar? Dengar baik, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi apakah hasilnya? Kita memang di gereja kecil, gak pernah dihargain. Tapi kita happy bisa makan bareng bro. Ayo kita bakar-bakar makanan yuk, enak. Posting-posting biarpun gak diajak pendeta-pendeta yang lain. Kadang-kadang kita sering membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain keluar negeri terus. Orang lain hidupnya kayaknya harmonis, makannya steak. Tapi kita kan gak tahu pada saat dia tidur, dia minum obat tidur. Kita gak tahu pada saat dia berjalan keluar dari rumahnya, mereka ada bodyguard. Karena mereka ketakutan sekali, banyak musuhnya. Tapi kita teman-teman, pada saat kita makan Indomie goreng jumbo, pakai telur ceplok, pakai nasi, ada es teh manis, begitu nikmat sama istri dan anak. Yuk kita makan bersama, berdoa bersama, makan bareng-bareng. Aduh, nikmat sekali. Jangan salahkan mereka, kalian tidak tahu saja utang mereka di bank banyak sekali, stres. Yang kita lihat cuma di media sosial. Biarlah kita tetap bersyukur, asalkan Roh Kudus hadir di hidupku. Mau keluarga saya sekarang lagi konflik, tidak mempengaruhi hidup saya. Saya tetap mengucap syukur dalam segala hal. Pada saat suamimu diculik sama gundruwo, pada saat suamimu diculik sama kuntil anak zaman sekarang keren pakai skincare. Dengar baik, minta Roh Kudus hadir di hidupmu. Engkau harus mulai memberikan pengampunan. Engkau doain dia, katakan Tuhan, berkati hidup dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mulai katakan, Tuhan terima kasih. Undang Roh Kudus hadir di hidup kita. Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengenal kita. Roh Kudus itu eksklusif. Dia pintar, dia tidak seenaknya. Engkau bercanda sama dia, engkau akan dibikin bercanda. Tapi engkau mulai serius sama dia, engkau mulai serius tekun sama dia, dia mulai serius sama engkau. Pada saat engkau menganggap firman Tuhan ini bercandaan, pada saat engkau menganggap Roh Kudus ini bercandaan, dengar baik, dia akan lebih bercanda dengan engkau. Oh haleluya. Tapi biarlah Roh Kudus ini menjadi sesuatu yang serius bagi kita. 10 hari kepenuhan Roh Kudus, 10 hari pencurahan Roh Kudus dari Tuhan Yesus naik di atas surga. Hari-hari ini biarlah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya minta tolong Darren buat maju ke depan. Oh haleluya. Biarlah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara mau dipenuhkan Roh Kudus? Amin. Teman-teman mau dipenuhkan oleh Roh Kudus? Cari Tuhan terus. Biarlah Tuhan terus bekerja di hidup kita. Tuhan terus bekerja di hidup kita. Amin. Saya minta waktu untuk Bapak Ibu fokus ke pribadi masing-masing. Capek. Setiap Senin sampai Sabtu kerja terus. Hasil tidak terlalu banyak, capek memang. Ini saatnya kita ambil waktu buat diri kita sendiri. Kita ambil hubungan personal dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya kalah Tuhan. Tuhan, saya capek. Kenapa saya begini terus? Tuhan mengatakan kepada saya, Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu. Tuhan sekarang lagi bekerja. Dia lagi mulai bekerja kepadamu.
Dia mulai bekerja kepadamu. Dengar baik, Roh Kudus tidak menjamin permasalahanmu akan selesai, tapi Roh Kudus adalah menjamin pada saat masalahmu lagi sedang engkau kerjakan, Roh Kudus terus menyertai engkau. Amin. Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Oh, dalam nama Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik, ini adalah 10 hari pencurahan Roh Kudus sampai minggu depan hari Senin. Biarlah ini bukan sebagai rutinitas, tapi teman-teman harus mulai minta Roh Kudus hadir di hidup kalian. Dunia semakin jahat. Hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita. Oh, haleluya. Amin. Yes. Amin. Ku kan menyembah. Oh, haleluya. Amin. Kau yang layak terima. Yes. Saya melihat sudah mulai banyak yang serius. Terus. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Memujimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua puji. Amin. Kemuliaan hanya baik. Jangan hitung-hitung sama Tuhan. Kalau engkau pernah merasakan kecewa, jangan engkau hitung-hitung kekecewaan itu pada Tuhan. Kalau ada duit yang pernah hilang di hidupmu, dengar baik, duit yang pernah hilang di hidupmu itu tidak bisa membuat engkau kaya. Dengar, berapapun, 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu tidak akan membuat kamu jadi kaya. Dengar baik, engkau harus lepas pengampunan sekarang. Tapi yang terpenting adalah kalau engkau kehilangan Roh Kudus, itu harga yang paling mahal. Biarlah Roh Kudus selalu ada di hidup kita. Biarlah Roh Kudus ada di hidup kita, Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus ada di hidup kita. Biarlah kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Hanya bagi. Sekali lagi, amin. Ku mau semua mulai berdoa. Semua mulai berdoa. Semua mulai berdoa Bapak Ibu, teman-teman. Mulai melakukan penyembahan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang layak. Hanya Tuhan yang layak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai sembah Dia. Mulai sembah Dia. Oh, haleluya. Mulai sembah Dia. Mulai lakukan penyembahan. 10 hari pencurahan Roh Kudus. Engkau harus menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Mulai tercurah Roh Kudus dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang baik. Oh haleluya. Haleluya. Roh Kudus tidak akan pernah masuk dalam hidupmu. Tuhan Yesus tidak akan pernah masuk ke dalam hidupmu kalau engkau tidak buka hatimu. Kalau engkau tidak buka hatimu, caranya pada saat engkau membuka hatimu, engkau harus mulai melepas pengampunan itu. Engkau harus mulai melepaskan pengampunan itu. Engkau harus mulai melepaskan pengampunan itu. Tidak bukan engkau, tapi kita semua pernah mengalami pencobaan. Bukan cuman kalian, saya pun mengalami pencobaan. Tapi saya tidak mau membiarkan iblis masuk. Saya tidak mau membiarkan iblis masuk dalam hidup saya. Saya mau membiarkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Saya mau membiasakan untuk Tuhan hadir di hidup saya. Bagi kalian yang ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus, angkat tangan kalian dalam nama Yesus. Angkat tangan kalian dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus hadir. Oh haleluya. Sikar maratakam. Remarata maratakas. Oh, bukan saya, tapi Roh Kudus yang akan menjamamu. Bukan saya. Bukan saya, Roh Kudus yang akan menjamah hidupmu. Tuhan akan mengampunimu. Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Lepaskan pengampunan. Tuhan mengasihi. Tanganku Roh. Oh haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Amin. Amin. Saya rindu untuk berdoa buat kalian. Angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. 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 Oh haleluya. Dalam nama Yesus. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Biarlah engkau mendapatkan jamahan Roh Kudus. Mendapatkan jamahan Roh Kudus dalam nama Yesus. 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 Kita rasakan Roh Kudus hadir di sini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mulai bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mulai bekerja. Engkau harus minta itu. Karena itu yang akan mendampingimu selamanya. Bukan orang tua yang akan mendampingimu, tapi Roh Kudus. Minta itu kepada Tuhan. Saya kasih waktu buat kalian minta Roh Kudus itu hadir di hidup kalian dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa minta belas kasihan-Mu. Engkau jamah setiap jemaat-jemaat di Hagai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pencobaan yang kalian alami, biar kalian bisa terus berjuang. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kalian. Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Percaya saja. Kalian bukan sesuatu yang tidak baik. Kalian bukan rendahan.
Kalian bukan rendahan. Kalian berharga di mata Tuhan. Kalau sekarang masa depanmu masih berat, dengar baik. Tuhan berbicara kuat di hadapan saya. Tuhan bilang, engkau anakku, Tuhan akan menyertaimu. Sabar, Roh Kudus mulai bekerja dalam nama Yesus. Engkau terus tekun. Engkau terus tekun dalam nama Yesus. Terus tekun dalam nama Yesus. Engkau terus tekun. Tuhan mulai bekerja di hidupmu. Mungkin bukan sekarang, tapi ingat, pada saat engkau tekun, Roh Kudus hadir di hidupmu. Itu sukacita yang sangat mahal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu berdoa. Terus diberkati jemaat di Hagai. Terus diberikan promosi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya masih melihat ada 1-2 orang yang sangat keras di sini. Kenapa engkau tidak mau membiarkan Roh Kudus masuk? Saya merasakan ada 1-2 orang yang sangat keras. Engkau kenapa tidak mau membiarkan Roh Kudus masuk? Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau begitu khawatir? Kenapa engkau begitu khawatir? Dengar anakku, jangan engkau keraskan hatimu. Roh Kudus ingin masuk. Roh Kudus ingin memelukmu. Tapi begitu keras engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak ini. Biarlah dilembutkan hatinya. Biarlah Roh Kudus bisa mulai masuk di hatimu. Jangan kau keraskan. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja dengan iman. Percaya saja dengan iman. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri kesempatan buat Tuhan mulai memproses hidupmu. Beri kesempatan Tuhan mulai memproses hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.